Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 75 dan 76 sebelumnya, kita telah diperlihatkan kerombongan guru Tang yang sudah mencapai hutan labirin menuju ke jantung bumi. Dan dilanjut juga dengan pertarungan Gautama dengan dua dewa kuno. Dan di chapter 77 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke surga 34, di mana Gautama telah terkejut. Yi Guan mengatakan kepada anak-anaknya untuk datang karena kita kedatangan tamu dari dunia luar. Dan anak-anaknya pun sangat senang karena ayahnya telah kembali. Yi Guan juga sangat senang karena bisa melihat anak-anaknya lagi yang selama ini dia rindukan. Di sini anaknya menanyakan apakah ayahnya menang atau tidak bertarung dengan Tian Ren. Yi Guan mengatakan bahwa dirinya sudah pasti menang dan anaknya pun memuji ayahnya karena ayahnya sangat hebat. Dan di sini datanglah istrinya. Istrinya mengatakan, "Hai suamiku, mengapa kau kembali begitu cepat?" Yi Guan mengatakan agar mempersiapkan hidangan karena dirinya telah membawa tamu. Dan Yi Guan juga mengatakan agar semuanya untuk menyambut tamunya itu. Sedangkan anak-anaknya di sini disuruh membantu ibunya untuk mempersiapkan segalanya. Dan anak-anaknya pun di sini berlari pergi untuk membantu ibunya. Yi Guan mengatakan bahwa anak-anaknya sangat lucu. Sedangkan Gautama di sini sangat keheranan atas semua yang ada di hadapannya. Dan mereka pun semua makan satu meja bersama Gautama. Yi Guan mengatakan, "Makanlah dan aku akan menyembuhkan lukamu itu." Yi Guan mengatakan bahwa hari ini istrinya telah memasak ayam dan Gautama harus mencoba memakannya. Dan ternyata yang dilihat oleh Gautama itu hanyalah ilusi. Ayam yang dibilang oleh Yi Guan itu hanyalah ranting pohon. Tidak ada pesta, tidak ada keluarga. Mereka hanya duduk di gua yang sangat gelap. Istri dan anak-anaknya itu hanyalah sebuah ilusi di mata penganut Buddha. Yang Gautama lihat hanyalah sebuah batu dan kehampaan. Yi Guan mengatakan, "Kau pasti ingin tahu kenapa aku bertarung dengan Tian Ren selama ratusan tahun?" Gautama pun di sini meminta tolong agar Yi Guan menjelaskannya dengan detail. Yi Guan mengatakan langit di luar langit adalah dunia yang indah. Tapi ratusan tahun yang lalu Tian Ren menghancurkan kebahagiaan semua orang. Aku bertarung untuk mencari siapa yang berkuasa. Yi Guan mengatakan, "Aku tadi menyerangmu karena kukira kau adalah bawahan dari Tian Ren. Dan aku sungguh minta maaf karena telah menyerangmu." Gautama di sini hanya terdiam mendengarkan cerita dari Yi Guan. Aturan dewa tidak sepenuhnya benar. Gautama di sini merasakan bahwa tempat ini sangat aneh. Yi Guan mengatakan, "Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada yang salah dengan diriku?" Dan di sini Gautama pun langsung berdiri. Gautama juga mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Gautama harus segera pergi. Mendengar perkataan dari Gautama di sini Yi Guan sedikit tidak senang karena Gautama belum sempat makan. Yi Guan juga belum sepenuhnya menyembuhkan Gautama. Jadi Yi Guan di sini meminta agar Gautama jangan pergi dulu. Yi Guan juga mengatakan, "Jika kamu pergi, bagaimana perasaan anak dan istriku? Apakah kau tidak senang dengan apa yang sudah kusuguhkan padamu?" Gautama di sini meminta maaf kepada Yi Guan. Gautama juga tidak bisa berbohong. Gautama di sini melihat tidak ada anak ataupun istri. Yang dilihatnya hanyalah ada sepotong batu. Mendengar perkataan dari Gautama, Yi Guan pun di sini sangat terkejut dan marah kepada Gautama. Yi Guan mengatakan, "Apakah yang kau katakan itu? Di manakah batu itu?" Yi Guan bersikeras mengatakan bahwa ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Tapi Gautama benar-benar tidak melihatnya. Benar saja, saat itu juga semuanya telah menghilang. Gautama mengatakan semua ini hanyalah mimpi dan mimpi ini harus berakhir. Gautama juga mengatakan kepada Yi Guan bahwa yang telah dilihatnya itu hanyalah obsesi di dalam hati. Dharma tidak memiliki bentuk, itu hanyalah ilusi pikiran manusia.
Yiguan di sini sangat bersedih karena yang dikatakan oleh Gautama tentang obsesi dan ilusi, karena semuanya adalah ilusinya sendiri. Dan Gautama menanyakan kepada Yiguan, sebenarnya tempat apakah ini? Yiguan mengatakan bahwa ini adalah surga ke-34. Ini adalah tempat di mana Dewa Agung Tianyi meninggal. Sedangkan di tempat lain, Tianren sedang marah-marah dan menghancurkan semua yang ada di sekelilingnya karena menurutnya Yiguan telah bersembunyi. Tianren mengatakan agar Yiguan keluar dari persembunyiannya dan menemui dirinya karena Yiguan tidak bisa bersembunyi selamanya dari Tianren. Dan terlihat di sini Tianren telah melihat orang lain masuk ke surga 34. Tianren pun langsung marah setelah melihat orang itu, dan orang itu adalah Guanyin dan Taisang Laojun. Taisang Laojun mengatakan untungnya kita bersama sehingga bisa menghindari serangan itu. Tianren di sini sangat terkejut melihat kedatangan dua dewa itu. Guanyin mengatakan, ini adalah surga ke-34. Siapakah kau? Dan di manakah Gautama? Tiba-tiba saja Tianren sudah berada di belakang mereka sehingga membuat Guanyin dan Taisang Laojun pun terkejut. Guanyin di sini merasakan sangat aneh karena pergerakan dari Tianren sangat cepat dan tiba-tiba saja di sini Tianren langsung memeluk Taisang Laojun, sedangkan Guanyin di sini terpental mundur karena terdorong oleh Tianren. Terlihat di sini Tianren menangis bahagia. Tianren mengatakan, "Hai ayah, kau akhirnya datang untuk menemuiku." Melihat kelakuan Tianren pada Taisang Laojun, Guanyin pun di sini terkejut karena Tianren telah memanggil Taisang Laojun dengan sebutan ayah. Dan kita pun akan dialihkan ke hutan labirin. Berbagai jenis siluman telah datang menghampiri rombongan Guru Tang hingga mereka pun semua terkejut. Mereka pun semuanya langsung berdiri. Wukong di sini langsung melompat. Wukong juga mengatakan, "Hai Guru Wujing, biarkan aku yang melawannya." Dan Wukong di sini menantang para monster itu untuk maju. Pertarungan antara Wukong dengan para monster itu pun terlihat sangat seru. Sedangkan rumput reinkarnasi di sini sangat senang karena melihat pertarungan yang sangat hebat. Wukong mengatakan bahwa dirinya hanya menggunakan 30% dari kekuatan aslinya, dan Wukong pun di sini terus bertarung dengan para monster itu. Dan di sini ada salah satu monster yang menerobos masuk untuk melawan Guru Tang hingga Guru Tang pun di sini terkejut. Tapi di sini Guru Tang sudah sangat ingin bertarung, jadi Guru Tang pun di sini langsung mengeluarkan bogemnya. Guru Tang juga langsung menghantamkan bogemnya itu ke arah monster cacing. Setelah menghajar monster cacing itu, Guru Tang mengatakan bahwa dirinya belum terlalu tua. Dan di sini Shao-Jing dan rumput reinkarnasi pun memuji kehebatan gurunya. Dan tiba-tiba saja ada kadal kecil bermata satu menghampiri mereka. Wukong pun langsung ingin menghantam kadal itu dengan tongkat emasnya. Wukong juga mengatakan bahwa kadal itu tidak akan bisa lari darinya. Dan tiba-tiba saja ada yang mengatakan untuk berhenti. Semua pun terkejut dan mengatakan siapakah dia? Dia adalah setengah manusia dan setengah keong racun. Jadi lebih baik kita panggil aja monster siput ya. Monster siput mengatakan tampaknya setiap orang yang mencari jantung bumi berpikir salah paham. Mendengar perkataan dari monster siput itu, Wukong pun di sini sedikit heran tentang jantung bumi yang dikatakan oleh monster siput itu. Sedangkan Guru Tang di sini menanyakan nama dari monster siput itu. Monster siput mengatakan bahwa dirinya tidak ingat namanya, tapi mereka disuruh untuk memanggil dirinya dengan sebutan monster siput aja. Shao-Jing mengatakan bahwa namanya sangat aneh. Wukong mengatakan agar berhenti untuk berbicara omong kosong. Wukong pun di sini menanyakan tentang keberadaan jantung bumi yang telah dicarinya. Monster siput itu mengatakan, bagaimana aku bisa tahu? Sedangkan aku telah mencarinya selama ratusan tahun. Tapi selama itu aku belum pernah menemukannya. Monster siput itu juga mengatakan apakah orang-orang yang datang ke sini hanya untuk mencari jantung bumi? Di sini monster siput itu pun sangat kebingungan karena selalu jantung bumi. Semua makhluk mencari jantung bumi, semuanya untuk jantung bumi. Setiap orang yang datang ke tempat ini hanya untuk mencari jantung bumi. Shao-Jing mengatakan, apakah semua yang datang ke sini menggunakan cara yang sama?
dan rumput reinkarnasi mengatakan kepada Sawujing agar jangan bicara soal itu. Monster siput itu mengatakan dirinya tidak tahu bagaimana dulu dirinya datang ke tempat ini karena dirinya sudah tidak ingat lagi. Bahkan namanya sendiri saja dia sudah lupa. Wukong mengatakan kepada gurunya agar gurunya jangan mudah percaya kepada monster siput itu karena monster siput itu terlihat sangat mencurigakan. Sedangkan Guru Tang di sini sangat tidak menduga karena sudah banyak yang datang ke tempat ini, tapi mereka semua tersesat. Dan yang tersisa menjadi lupa ingatan. Sambil melompat rumput reinkarnasi mengatakan, apakah ini disebut dengan hutan labirin? Wukong di sini mengatakan agar sebaiknya kita bertanya pada yang lain saja. Dan Wukong di sini melihat ada binatang kecil. Wukong pun mencoba untuk menanyakan pada binatang itu. Binatang itu mengatakan, jika kau tidak ingin datang ke sini, mengapa kau datang ke sini? Dan tiba-tiba saja binatang kecil itu pun langsung menghantamkan cahaya ke arah Wukong. Di sini Wukong sangat kebingungan karena dirinya telah mempunyai ingatan ini. Wukong pun di sini hingga menjatuhkan tongkat emasnya. Setelah mengingat-ingat, Wukong mengatakan bahwa dirinya sudah ingat. Ini bukan pertama kalinya dirinya datang ke tempat ini. Dan si Shinji season 6 chapter 77 di sini pun bersambung. Kalian penasaran gak sih sama Tianren loh yang tiba-tiba panggil ayah sama Taisang Lojun? Atau mungkin kalian penasaran sama ingatan Wukong kali ya? Kira-kira Wukong ingat apa sih? Kok bisa sampai melongok kayak orang abis kalah main slot gitu? Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like karena dengan like dari Mamang Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and